Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa MNN. Selamat semangat dan tetap sehat. Per hari ini saya berada di kediaman Bapak Sujono Umardani, penasihat spiritualnya Pak Harto. Kami akan melaporkan di depan rumah ini adalah tempat berendamnya Pak Harto dan para pembantunya dulu zaman Orde Baru. Ketika mereka sedang mencari ketenangan di tempat ini, kami akan melaporkan secara detail tempat itu. Tapi lokasi itu sekarang sudah dikuasai oleh seorang pengusaha dari Jakarta, sehingga tidak ada lagi tempat mandi dan berenang di sungai itu. Dan ini banyak dikeluhkan oleh warga sekitar karena tempat umum, sungai tempat umum yang bisa dilalui oleh warga sekitar sekarang ditutup dan sama sekali tidak bisa ada akses ke tempat itu. Lebih parah lagi, sungai itu kemudian dibendung agak ke tengah sehingga bukan melestarikan lingkungan tapi malah merusak lingkungan. Nanti akan kita sampaikan kepada pemirsa semua seperti apa keadaan dan tempat yang sekarang sudah berubah dari zaman dahulu. Mari kita simak liputannya. Inilah Gunung Pangrango di Bogor yang mengalir sungai ke bawah. Di daerah Gadok bertemu aliran sungai yang berasal dari Gunung Gede. Pertemuan kedua aliran sungai itu sering dimanfaatkan oleh para pejabat, pengusaha dan politisi, utamanya pada zaman Orde Baru dengan Pak Harto, untuk melakukan berendam. Kalau di Jawa namanya kungkum. Dengan melakukan ritual itu, orang yang melaksanakan mandi berendam itu, mereka percaya akan mendapatkan kekuatan, apakah itu berupa kewibawaan atau kelebihan yang lain, sehingga mereka sering melakukan ritual itu untuk satu cita-cita seperti itu. Ini terlihat ada piramida yang sekarang tidak terawat. Kemudian ini ada pertemuan dua sungai, yang sebelah kanan sungai Ciesek, yang sebelah kiri yang keruh airnya itu sungai Citarum. Disitulah mereka dulu melakukan ritual berendam kungkum mandi di tengah malam, biasanya pada malam Jumat Kliwon. Menurut pengakuan Pak Dede Supriyadi, Pak almarhum Pak Soeharto, Presiden Republik Indonesia, dulu pernah melakukan ritual ini pada malam Jumat Kliwon. Setelah Pak Harto, hampir semua pejabat yang menjadi pembantu Pak Harto juga melakukan kungkum di tempat ini karena dipercaya akan mendatangkan kekuatan gaib selama mereka mengemban tugas, apakah sebagai politisi, sebagai menteri, sebagai pejabat, atau sebagai pengusaha. Sayangnya tempat ini sekarang tidak bisa lagi dipakai untuk melakukan itu, karena tempat ini sekarang sudah dibeli oleh seorang Cina dan kemudian ditutup. Bahkan di lokasi ini dipasang CCTV sebanyak 9 CCTV. Jadi siapapun tidak bisa masuk ke wilayah itu karena sudah dianggap sebagai milik pribadi. Pak Dede Supriyadi, sesepuh di sini yang merupakan keturunan ketiga dari orang tuanya, merasa penutupan akses ke wilayah itu dianggap sebagai kesewenang-wenangan karena akses dari kampung untuk ke kali sekarang tidak bisa lagi dilewati karena ditutup. Bahkan pemilik baru ini sekarang membuat turap, dan turap itu menjorok ke tengah sungai dan mengambil batu-batu dari sungai. Pak Harto dulu Bapak juga sudah mengelola itu? Iya, dikarenakan dari dulu juga kan nggak ada kuncen. Memang nggak ada kuncen.
Dulu Bapak kuncen bukan? Bukan, jangan mau. Kalau Bapak sebagai apa dulu? Sebagai orang sini asli aja. Oh. Saya udah 3 turunan, ini rumah dari kakek, turun ke ibu, turun ke saya. Oh. Ketika Pak Harto datang ke situ, yang Bapak lakukan apa? Ya ritual biasa aja, bahwa Bapak melihat gitu pada ya? maghrib 4 orang pakai Mercedes hitam. Lalu ditaruhnya mobil di situ, di dekat yang merah. Ya, Itu malam Jumat. kalau nggak salah malam Jumat Kliwon kalau nggak salah. Oh. Nggak masuk. Ya, susah. Terus Pak Harto mandi gitu, Ya, nyebur di gitu ya? nah, Ada yang ngawal atau sendiri? ada 4 orang. Oh, 4 orang ngawal. Biasanya berapa lama kalau mandinya? Kalau mandi biasanya paling nggak sekitar 10 menit. Oh, nggak lama. Namanya lagi jadi presiden. Jadi presiden waktu itu. Itu setiap minggu atau setiap bulan atau Bukan setiap cuma sekali. Pak Harto? Sekali doang. Tahun berapa itu? Waktu tahun berapa ya? Kan? 19. Kan dia 65, 66 jadi presiden. Ya, 19. Oh, 75. Gitu. Bapak sih ngantar ke bawah nggak, cuma tahu. Bawa ini sih. Jadi bukan setiap, Bawa rombong. hanya sekali gitu, hanya sekali. Kelihatan saya hanya sekali. Oh, oke. Terus itu dulu dikelola oleh siapa tempat itu? Kuncennya siapa namanya? Nggak ada kuncian, cuma dikelola sama anaknya Bapak Joko Musito Mardani. Dikelola oleh Pak Joko. Pak Joko itu anaknya Pak Bapak Sudiono Mardani. Nah setelah Pak Harto mandi di situ, kemudian para pejabat juga ke situ, pengusaha. Ya, sebelum Bapak Joko juga Bapak Sudiono Mardani juga bawa anak teman-temannya. Teman-teman Pak Sudiono. Ya, malam. Oh. Jadi itu ritual apa namanya Pak? Tahu lah kalau orang Jawa banyak masing-masing di sini dikarenakan semua penyakit, semua keduniawian katanya insya Allah. Kalau untuk tujuan kekuasaan gitu, politik juga bisa. Ya, bisa. Artinya Tidak. bisa langgeng gitu ya. Iya. Dikarenakan Bapak dari kecil di sini dulu. Cuman sekarang ini ya kacau, udah dibeli sama orang Cina. Nggak bisa sama sekali. Kalau mandinya di sebelah mana posisinya Pak? Kalau masalah mandi, masing-masing kalau di sini ada yang di tempat ini dikarenakan semua datang ke sini pakai romo, Pakai apa? pakai romo, pakai guru. Oh pakai oh gitu. Jadi mereka ada guru spiritualnya. Iya, ada spiritualnya. Seperti Bambang Romo, terus Bapak dulu apa Joko Bodo, banyak macam-macam. Joko Bodo pernah ke situ? Terus Pak Joko Bodo itu sebagai Romo atau sebagai yang mandi? sebagai Romo. Sebagai Romo. Jadi dia bawa anak buah. Ada yang 10 orang, ada yang 15 orang. Itu kalau pas ada orang ke sini macet dong jalanan. Macet sehingga dikenakan di pinggir jalan. Oke, tapi dampak ekonominya ada Pak ya. Jadi orang Ya, jualan nah sekarang mati total. Mati total, Saya ya. juga ke warung. Kalau malam Jumat ya 100.000, 50.000 mah pada bulan Jumat dapat. Dulu. Kalau sekarang mah ya ada yang masuk. Kemarin baru Misteri Dunia dibahas. di Seran 7 ya. Kalau di ANTV itu apa? Dua dunia. Dua Dunia di Trans 7, terus Mister Tuku Jalan Malam. Kalau di ini Pak apa ya lupa lah. Di ANTV ada yang masang teki siapa ya? Yang jadi pemandu. Pemandunya. Oke. Jadi menurut sepengetahuan Bapak, Pak Harto, hanya sekali Pak yang Bapak tahu ya. Kalau Pak Jokowi berapa kali Pak Jokowi? Oh, saya belum tahu, katanya ada informasi pernah kesini, tapi saya nggak tahu.
informasi. lihat, Bapak dengar? dengar, Oh, tapi saya belum oh Bapak sendiri nggak lihat, tapi mendengar gitu ya? dengar. Itu sebelum jadi presiden atau sebelum Kalau jadi saya sebelum presiden atau sebelum gubernur apa gubernur? belum kemungkinan, Oh, saya nggak butuh bisa memastikan itu. oke oke. Emang semua juga orang jenderal mah dulu mah semua kesini pejabat, pengusaha, It- ada Iya, itu hanya mandi di situ Pak ya? Atau ada ritual lain? ritual lain itu maksudnya di sini hanya ritualnya mandi. Mandi, oke. Kalau ada yang keperluan apa, kalau penyakit apapun mandi. Hmm. Kalau yang nggak mandi, katanya ada yang bilang kesugihan, sebetulnya nggak ada di sini namanya kesugihan. Oh, kalau piramida yang di bawah itu udah berfungsi belum Pak? Piramid itu Pak buatan baru. Semua. Baru ya? Yang ada di bawah itu sekarang semuanya dulu nggak ada. Cuma rumah keong aja. Hmm. Terus dan kamar mandi keong itu. Kalau yang lainnya mana? Tapi pernah difungsikan? Keong sama piramida itu pernah berfungsi? Pernah? Pernah Oh, jadi sudah selesai sebetulnya ya pembangunan itu ya? udah selesai semua. Cuman Pak sekarang yang seperti ini baru semua. Oke. Jadi sekarang akses ke sana nggak bisa Pak ya? Nggak bisa sama sekali. Ya. Kalau saya udah di surat perjanjian Dengan? nggak boleh. Iya sama yang punya. Kalau saya dimarahin sama yang tangan kanan itu namanya si Arif. Gimana marahnya? Wah macam. Udah saya mengakui kesalahan saya. Udah saya berangkat aja. Dia banyak ngomongnya mama itu aja anak-anak transit. Pemiliknya siapa namanya sekarang? Bapak Bowo. Pak Bowo. Tapi itu kan, ya itu kan sebetulnya kan bantaran kali Pak, nggak boleh dimiliki Pak. Aduh iya. Ini yang dijualnya Bapak Kepala Desa. Yang menjual Kepala Desa masih ada. berapa katanya harganya? Nggak tahu tuh harga kalau harga saya pasti. Kalau luasnya? Masa kurang lebih katanya banyak. Nggak tahu lah Bapak juga masalah tanah saya nggak tahu. Pak, jadi saran Bapak supaya itu bisa berfungsi kembali, saran Bapak apa Pak? Ya tolong minta maaf kepada Bapak Bowo. Tolonglah kasih fasilitas jalan. Lebarnya 60 cm lah. Jalan pinggir juga nggak apa-apa. Tapi saat sekarang ini nggak bisa total. Dikasihan orang mana-mana. Yang dikenakan dari dulu sampai saat ini orang yang pada datang pada mau mandi yang punya niat nggak bisa sama sekali. Jadi orang sekitar sini, penduduk asli di Sama sini, semua. yang udah puluhan tahun di sini Iya, tidak bisa ke kali tidak lagi. bisa ke kali. Itulah. Hmm, Apa lagi perusakan saya bilang. dia, Pak. Oh iya dong. Sekarang nih pinggir kali sekarang dibikin beronjong sekitar 5 meteran, bikin beronjong berapa ratus meter. Lantas batu-batunya yang gede yang kecil diambilin ke bawah untuk ini, untuk bikin beronjong. Ini kok penghancuran melestarikan alam. Oh, itu sudah. Udah dilaksanain, sekarang bisa dilihat juga. Jadi penyempitan kali Ciesek dan kali Ciliwung. Ini kalinya apa namanya? Ini lakinya kali Ciesek. Ciesek yang sana Ciliwung. Kali Ciliwung perempuannya. Oh, jadi Di pertemuan antara dua gunung pertama bertemunya ya. Sini. dua gunung apa? Di Gunung Pangrango sama Gunung Gede. Tuh. Hmm, Kalau sekarang total nggak bisa. hmm. Saya juga udah sebelumnya sama penjual udah dikasih tahu, Pak tolong kalau mau dijual silakan, tapi saya minta fasilitas jalan sedikit. Oh iya nanti saya usahakan. Ternyata enggak. Yang punya jalan jual beli juga antara penjual dengan kepala desa, bapak yang nganter kepala desa namanya Dimas. Siapa dia Mas itu? Dimas anaknya Bapak Joko Musito Madari yang punya tanah itu. Anak Mas Bapak Joko. Jadinya sampai saat ini bilang sama kepala desa udah bilang Pak tolong minta fasilitas jalan. Kata orang kepala desanya kalau lagi beli sama orang nggak bisa. Mau diapain juga itu udah aku ya. Jadi Berarti kan nggak penanggung jawab sama masyarakat. Jadi sebelum dimiliki orang Cina, siapa pemilik sebelumnya?
Bapak Joko Mursito Perdana. Ya. Waktu zamannya Pak Joko akses masih gampang. Oh ya, jalan ada memang khusus. Karena setiap bulan Bapak Joko pakai keraton. Dikarenakan dulunya ini yang beli keturunan keraton Surakarta. Ada upaya warga sini untuk memohon kepada pemilik supaya akses itu dibuka lagi, Pak? Hanya saya dikenakan di sini orangnya nggak ada. Penduduk asli cuma bapak. Oh, berdatang semua ya? Yang lainnya di bawah di Pasir Angin. Dan saya juga udah mohon sama pemerintah, Bapak tolong dikasih ya jalan sini, tolong dibata. Ya nanti kasih bojong sampai sana sampai saat ini. Nanti saya kalau ada orang ngobrol jalan situ. Ada Mister jalan lewat. Jadi sekarang kalau ada orang mau mandi di situ lewatnya mana, Pak? Sebelah sana, pinggir kau. Masih ada sebetulnya ya? Ada Cuma nggak nyaman. pemandiannya nggak bisa ke sini. Itu jadi Pak Bowo ini melakukan pelanggaran ya, fasilitas umum dimiliki pribadi, berarti kan itu Pak Bowo yang beli ini. Iya. Saya bilang minta fasilitas saja. Bikin surat saja Pak ke kepala desa sama ke kecamatan. Saya bilang kalau saya mah takut masalah hukum terserah lah, makanya saya enggak. Kalau ada yang mengurusin silakan. Kalau masalah bapak untuk protes itu ini takut ke bawah-bawah kemana-mana. Mau Ya. bapak. Kalau ada seseorang yang mengurusin masalah ini, masalah hukum tahu selak beluknya, sistemnya gimana. Kata kepala desa juga ada ngomong sama saya, Pak, Mang, itu kan memang masih agak juga lah. Kalau dia ada kepala desa kan masih muda kan, baru anak berapa gitu. Bilangnya katanya kalau mau jual tanah ini nggak bisa kecuali kepala desa. Nggak bisa jual, dia bilang gitu. Kalau desanya bilang gitu? Iya, makanya saya bilang, oh, pendapat saya dikarenakan yang punya jual belinya itu kepala desa, ya hargailah orang setempat. Ini siapa? Ini saya orang sini udah 3 turunan dari kakek ke ibu saya saudara penduduknya itu rumah. Itu rumah udah 1 abad lebih. Dari kakek saya, tapi bukan bisa. Bapak namanya siapa Pak? Pak Dedi, Dedi siapa? Pak Dedi Sunardi. Dedi Sunaria. Dedi Sunardi. Oh, Dedi Sunardi. Iya, iya, iya. Alamat Kampung Pasir Angin, Gadok, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Jadi lokasi ini ramenya itu seketika zamannya Dari Pak Harto tahun ya? 60-an lah. 60-an sampai Pak Harto lengser. Sampai saat ini. Nggak ramenya, maksudnya dulu yang datang. Ramenya sampai 19 sampai 2009 lah masih. Oh, 2009 masih rame ya? Masih ramai. Sekarang ke sini. Dijual tahun berapa sih? Sepinya setelah Bapak ini aja, Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi jadi presiden, merosot benar. Kenapa itu? Kira-kira kenapa? Oh, Dikenakan ya masalah ekonomi yang ada. oh karena ekonomi ya. Pengaruh juga Pak ya? Pengaruh. Nggak ada aja. Cuma saya bilang kasihan kalau orang yang datang ke kantor mau datang ke sini Bang, apa ini? Kenapa didiamin aja ya? Saya nggak tahu juga, nggak tahu orang. Nama orang bodoh zaman sekarang gimana mau percaya? Di sini ini. Kalau dulu ini nggak ada apa. Adanya apa? Pohon kali aja, kali seperti ini. Oh. Bentar, kalau yang dulu Pak Harto di sebelah mana Pak? Tunjukin Pak. Tunjukin. Oh, itu ya. Kalau Pak Jokowi? Kalau macam-macam, saya nggak bisa mengutarakan. Dengar aja. Cuman dengar katanya Bapak Jokowi di sini gitu, saya nggak tahu. Jam berapa, hari apa, malam apa nggak. Kalau Katanya. kalau Pak Harto Jumat Kliwon, Kalau Pak Harto, malam Jumat Kliwon. Dan Bapak orang-orang setelah Pak Harto juga Jumat Kliwon. Teman-temannya Pak Sujono. kebanyakan di sini kalau Jumat Kliwon
Malam jam berapa? Ramainya kan di sana mobilnya penuh. Ya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Itu sampai jam 3, jam 4, jam 5 ada yang nginep di situ sih. Oke. Di mana nginepnya? Di sana di tempat-tempat itu yang tempat ada itu. Sendiri. Kalau dulu kan belum ada itu. Di tempat terbuka? Iya di tempat terbuka. Oke. Oh bagaimana? Udah Pak, cerita Pak. Coba gimana? Jadi seharusnya gimana Pak? Ya saya sih kalau bisa mah minta orang aja lah bisa masuk segitu aja, masalah ini mah terserah dia. Masuk kemana? Tunjukin. Lanjut dari sana, pinggir terus masuk ke sini. Dikarenakan area maninya daerah sini, Di mana? area sini mandi. Itu ya Semua batu orang itu ya? mandi, Oh. batu yang itu. Kalau dulu pas sampai di sana bisa mandi. Ya. Kalau sekarang udah digituin, nah dia nggak bisa pada turun. Sampai di sana, sampai di sana, ya, pada mandi di sana. Kalau sekarang nggak bisa. Nah, maksud saya kenapa ini diborosnya bukan dari pinggir batas itu? Kenapa jadi dari sini? Batunya diambilin lagi dari kali.